الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والإيمان ونهانا عن الفسوق والعصيان وبشرنا بالمغفرة والجنان وحذرنا من العذاب والنيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسننه واهتدى بهداه وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan benar-benar pula dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini menjadi momentum penting dalam hidup kita untuk mendapatkan ketakwaan dengan takwa yang terbaik. Karena sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan di mana para sejarawan muslim menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ibundanya ke muka bumi ini. Sekalipun di bulan Rabiul Awal juga ada peristiwa yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Di bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Dan bulan ini menjadi bulan yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kelahiran beliau ke muka bumi ini. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan syukur tersebut Rasulullah kemudian menjalankan ibadah puasa di hari Senin. Karena di hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan beliau kemudian puasa di hari Senin. Maka tentu kelahiran Rasulullah adalah merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berkat jasa dan perjuangan Rasulullah, kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengetahui nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan hidupnya. Dengan kehadiran Rasulullah, dengan ajaran Rasulullah, maka kita dituntun ke jalan yang benar. Oleh karenanya, salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ada yang mengungkapkan rasa cintanya dengan memperbanyak menyebut nama Rasulullah, dengan bersolawat kepada Rasulullah. Ada yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah dengan selalu mengingat sejarah-sejarah yang dijalani oleh Rasulullah
dengan maulid Nabi. Ada yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah dengan melanjutkan perjuangan Rasulullah, melanjutkan misi dakwah Rasulullah, sehingga hidupnya dipenuhi dengan agenda-agenda dakwah dalam rangka untuk menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, dengan cara menyebarkan kebenaran di muka bumi ini. Maka berbagai macam cara untuk menyatakan cintanya kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang patut untuk kita tunaikan dan kita praktekkan. Karena tentunya cinta tidak hanya sekedar di lisan saja, cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Mengapa kita mencintai Rasulullah? Mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Kita mencintai Rasulullah karena Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah. Adalah karena Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Khalilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad ittakhadallahu azza wa jalla sahibakum khalila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sahabat kalian, wahai para sahabatku, maksudnya adalah dirinya yaitu Rasulullah, sebagai khalilan, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita menjadi hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena kita tidak ingin menjadi orang yang fasik, orang yang membenci Rasulullah, orang yang tidak mencintai Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 25. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini menandaskan bahwasanya kalau kita mendahulukan cinta kita kepada orang lain, mendahulukan cinta kita kepada harta, kepada rumah, kepada perdagangan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bencana kepada kita, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Para ulama mengatakan bahwa konsekuensi dari kecintaan yang tidak benar, kecintaan yang mendahulukan manusia daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Mana fasik adalah al-kharijuna min hududid din wasyari'ati wa min salamatil fitrati ila fasadit tiba'. Orang fasik artinya adalah orang yang keluar dari ajaran agama, ajaran syariah, dan orang yang keluar dari salamatul fitrah, fitrah yang benar. Kemudian mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar iman kita benar, agar iman kita sempurna, agar kita bisa meraih lezatnya iman. Banyak di antara kita yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, tapi dia tidak merasakan lezatnya keimanan, tidak merasa nyaman dalam keimanannya, tidak merasa pede ketika menjadi seorang mukmin, tidak merasa tenang ketika ia disebut sebagai orang yang beriman. Oleh karenanya, dengan mencintai Rasulullah, maka sempurnalah keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna, hingga aku
ahabba ilaihi, lebih ia cintai daripada min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Maka ajakan-ajakan Nabi, ajaran-ajaran Nabi hendaknya lebih kita dahulukan, lebih kita kedepankan daripada ajakan dan ajaran manusia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in la min nafsi." Sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian meluruskan, "La ya Umar, tidak boleh begitu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Harusnya engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka Umar kemudian mengatakan, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu sudah sempurna." Kemudian bagaimana kita bisa merasakan lezatnya iman? Salah satu di antara yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah ketika kita ingin mendapatkan nikmatnya keimanan, indahnya keimanan, maka caranya adalah mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal yang kalau ada orang yang memiliki 3 hal itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Di antara 3 hal itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Kemudian mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena kita ingin masuk ke dalam surga. Bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi kita ingin masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tempatnya ada di Jannatil Firdaus. Surga bertingkat-tingkat, ada 100 tingkatan, satu tingkat dengan tingkat berikutnya sama dengan langit dan bumi. Dan Rasulullah berada di level yang tertinggi dari semua tingkatan surga itu. Dan kalau kemudian kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah nanti di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man ahabba aliyan faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah." Siapa yang mencintai Ali maka ia sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka ia sama dengan mencintai Allah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai diriku maka ia akan bersamaku nanti di surga. Kita akan bersama dengan Rasulullah di surga ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat?" Sebuah pertanyaan tentu Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Karena waktu datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga pernah ditanya oleh Jibril, "Mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat?" Maka Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Maka ketika sahabat ini bertanya, "Mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat?"
Maka Rasulullah kemudian balik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat? Pertanyaan yang lebih penting, pertanyaan yang lebih berguna Rasulullah ajarkan kepada para sahabat tersebut. Kemudian sahabat itu menjawab, La, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada yang aku persiapkan. Illa annani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa jawab Rasulullah? Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan yang engkau cintai. Maka ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti kita akan selalu bersama dengan Allah dan Rasulnya yang kita cintai. Kemudian Anas bin Malik berkomentar dengan hadis ini. Beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in ba'dal Islam." Tidak ada kegembiraan yang aku rasakan setelah aku masuk Islam seperti farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kegembiraanku terhadap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Qala, maka Anas kemudian mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah, maka aku mencintai Rasulullah, wa Abu Bakrin, aku cinta Abu Bakar, wa Umar, dan aku cinta kepada Umar, wa ana arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap nanti akan bersama dengan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang terakhir, mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia adalah Rasulullah. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan, tidak akan ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Diceritakan dalam hadis yang sangat panjang, di mana umat manusia nanti pada hari kiamat akan mendatangi para nabi untuk mendapatkan syafaat. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya tidak dapat memberikan syafaat. Lalu mereka datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menghadap Allah, dan kemudian Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Tentu kita ingin menjadi golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلينا اللهم إنا نسألك الشفاء اللهم إنا نسألك السلامة والأمن واليمن يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة